Tragedi Kanjuruhan merupakan kerusuhan yang terjadi usai pertandingan Arema FC yang kalah 2-3 atas melawan Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tragedi ini terjadi setelah proses pertandingan selesai berlangsung. Permasalahan ini dimulai karena para penonton atau pendukung tim Arema FC yang merasa kecewa atas kekalahan tim ini. Karena sebelumnya tim Arema FC tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di Malang. Karena kekecewaan atas kekalahan Arema FC, para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melampiaskan kekecewaannya yang mengakibatkan suasana di stadion tidak menjadi kondusif. Pada akhirnya, pihak kepolisian pun menembakkan gas air mata ke tengah lapangan dan ke tribun penonton karena para supporter yang bersifat anarkis. Karena gas air mata ini, pihak Aremania pun menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion. Dampak dari gas air mata itu pun membuat sesak napas dan kepanikan penonton yang pada akhirnya semua penonton pun keluar dari tribun dalam waktu bersamaan. Keadaan pintu keluar yang masih tertutup dan sempit membuat banyak orang merasa panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Sebanyak 135 orang tewas dan ribuan orang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena kekurangan oksigen saat desak-desakan di pintu keluar stadion. Pada kejadian ini, tim medis dan tim gabungan berupaya untuk memberikan pertolongan terhadap penonton yang kekurangan oksigen dan juga melakukan evakuasi korban ke beberapa rumah sakit. Berdasarkan kasus Kanjuruhan ini, terdapat beberapa klaim dari berbagai pihak. Pihak Mabes Polri menegaskan korban tewas dan luka dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan bukan karena gas air mata. Hal itu diketahui dari analisa dokter spesialis dalam, paru, THT, dan mata. Mereka mengatakan penyebabnya adalah desak-desakan, injak-injakan, dan tumpuk-tumpukan yang mengakibatkan kekurangan oksigen pada pintu 13, pintu 11, pintu 14, dan pintu 3. Pihak medis mengklaim bahwa gas air mata hanya berdampak pada iritasi mata, kulit, dan pernapasan. Hal ini dikarenakan ketika gas air mata mengenai mata, sama halnya seperti mata terkena air sabun yang mengakibatkan rasa perih, tetapi selang beberapa waktu bisa langsung sembuh dan tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal. Jika terjadi iritasi pada pernapasan pun, sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah yang menyebutkan adanya fatalitas dari gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Salah satu pihak yang menjadi tersangka pada kasus ini ialah pihak Suko Sutrisno yang diduga menutup pintu keluar Stadion Kanjuruhan. Namun, pihak pengacara dari Suko Sutrisno ini mengklaim bahwa tidak ada penutupan pintu Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh Suko Sutrisno, baik itu berupa instruksi maupun secara langsung. Ia menegaskan bahwa penutupan pintu stadion bukan ulah Suko Sutrisno. Berdasarkan kasus yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Joko Widodo selaku Republik Indonesia juga mengklaim bahwa Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA. Usai tragedi Kanjuruhan, sebelumnya Jokowi khawatir Indonesia dikenai sanksi hingga menelepon dan mengutus Menteri BUMN Erick Thohir untuk bertemu Presiden FIFA, Gianni Infantino. Namun pada akhirnya Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan akan berkantor di Indonesia. Nah, selama proses tersebut, Jokowi menjelaskan selain FIFA, AFC juga akan membantu pemerintah Indonesia membangun stadion dengan standar keamanan tinggi. Selain itu, kedua organisasi sepak bola itu akan membantu Indonesia memformulasikan standar protokol dan prosedur keamanan yang dilakukan kepolisian dengan standar keamanan internasional. Berdasarkan informasi, dengan standar keamanan internasional, kami sebagai pengamat berpendapat bahwa kekurangan oksigen di Stadion Kanjuruhan dipicu oleh gas air mata yang ditembakkan oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan gas air mata menjadi pemicu utama yang menimbulkan kepanikan, sehingga banyak supporter dan atau Aremania yang turun berebut untuk masuk ke pintu keluar dan berdesak-desakan dengan mata sakit, dada yang sesak, susah nafas, dan lain sebagainya. Namun, menurut kami, gas air mata yang ditembakkan dan berstatus kadaluarsa memiliki risiko yang lebih ringan dibandingkan gas air mata
yang belum kadaluarsa. Hal ini bersesuaian dengan ungkapan dari pihak polisian yang mengatakan bahwa gas air mata yang telah kadaluarsa akan berkurang kadar atau kandungan kimianya. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak polisi bahwa korban yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan Malang bukan akibat dari gas air mata. Namun menurut keterangan polisi, penonton yang meninggal dunia diakibatkan oleh kekurangan oksigen akibat berdesak-desakan. Selain itu, pihak kepolisian juga mengkonfirmasi bahwa terdapat gas air mata yang telah kadaluarsa di tahun 2021 dan digunakan pada kasus Kanjuruhan. Kami sebagai pengamat berpendapat bahwa gas air mata ditembakkan langsung ke tengah lapangan dan ke bagian tribun penonton, tanpa adanya pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk pencegahan. Tindakan pihak aparat ini tidak bersesuaian dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2009, yang semestinya pihak aparat seharusnya berupaya atau melakukan tindakan pencegahan dengan cara yang lain terlebih dahulu, seperti tindakan peringatan atau tindakan lainnya untuk mencegah kerusuhan. Mengenai tindakan penembakan gas air mata ini, beberapa pihak penonton mengatakan bahwa tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain yang memiliki dampak pencegahan. Yang ada, pihak aparat langsung saja menembakkan gas air mata tersebut. Padahal berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, polisi harus melalui tahap-tahap tertentu sebelum mengambil tahap penembakan gas air mata. Berdasarkan kesaksian para supporter, penembakan gas air mata tidak hanya ditujukan ke bagian lapangan, tetapi juga mengarah ke bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara. Akibatnya timbul kepanikan yang luar biasa bagi supporter yang berada di sisi tribun. Menurut kami, tindakan ini dilakukan oleh beberapa pihak yang menginginkan tidak adanya kesaksian atas kejadian tersebut, dan sebagai upaya untuk menutupi fakta dari peristiwa tersebut. Berdasarkan beberapa informasi, diketahui bahwa terdapat masyarakat yang dikuntit oleh orang tak dikenal usai memasang spanduk tuntutan usut tuntas peristiwa Kanjuruhan. Terkesan ada upaya untuk menutupi berbagai fakta, termasuk dengan cara mengintimidasi saksi dari penanganan peristiwa tersebut. Menurut kami sebagai pengamat, kasus ini masuk ke dalam kasus pidana dan tersangka akan dihukum 5 tahun penjara jika mengacu pada pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal. Pelanggaran itu meliputi pelanggaran prosedural, pelanggaran SOP, pelanggaran regulasi, dan pelanggaran keamanan yang telah diatur oleh FIFA. Sehingga dalam tragedi Kanjuruhan ini, hukum pidana adalah hal yang seharusnya diutamakan sebagai hukum yang berlaku untuk menangani perkara yang terjadi. Hukum ini pun bisa diaplikasikan karena adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh petugas keamanan dan aparat kepolisian dalam penanganan mereka saat melakukan penertiban di dalam stadion. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian pada tanggal 24 Oktober 2022, terdapat 6 tersangka pada kasus Kanjuruhan yang akan ditahan, yaitu AH, S, AHL, AKP, serta 3 orang anggota Polri berinisial H, BS, dan WS. Keenam tersangka tersebut diketahui sebagai AHL, selaku Direktur Utama Liga Indonesia Baru Operator Kompetisi Sepak Bola Nasional. Tersangka AH adalah Ketua Panitia Pelaksana pertandingan antara Arema FC dan Persebaya. S adalah Security Official dalam pertandingan. Sementara AKPH ditetapkan tersangka selaku Komandan Kompi Brimob Polda Jatim, lalu AKBP BS selaku Kepala Satuan Samapta Polres Malang, dan Kompol WS selaku Kepala Bagian Operasional Polres Malang. 6 tersangka itu dijerat dengan pasal 359 dan pasal 360 KUHP. Menurut kami sebagai pengamat, seharusnya pihak polisi tidak perlu berupaya membela diri dengan dalih sudah ada anarki terlebih dahulu dan melakukan penembakan gas air mata dengan maksud untuk mengendalikan kerusuhan. Hal tersebut justru mengindikasikan bahwa kematian bukan jadi perhatian yang utama. Pihak PSSI mengungkapkan bahwa seluruh tiket laga Arema FC versus Persebaya sudah berasuransi. Namun pihak PSSI sendiri tidak bisa menjamin hal tersebut. Kematian dalam sebuah tragedi bukan hanya soal angka, dan tidak pantas diprioritaskan dengan menampilkan angka-angka kematian korban semata. Karena angka tidak bisa menjadi alasan untuk menarik perhatian pemerintah dalam keseriusannya menangani suatu tragedi. Seperti yang telah diketahui melalui beberapa pernyataan, aparat kepolisian selalu berusaha membenarkan diri atas tindakannya dalam melakukan penembakan gas air mata ke arah tribun penonton. Berdasarkan informasi yang ada, kami berpendapat
bahwa sudah seharusnya terdapat pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap korban tragedi Kanjuruhan dan sudah semestinya ada evaluasi agar tidak terjadi kasus yang serupa di masa mendatang. Mengingat kompetisi sepak bola merupakan kegiatan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contoh dari kesesatan berpikir informal pada kasus Kanjuruhan ialah pada argumentasi yang disampaikan oleh Khairul Anam sebagai komisioner Komnas HAM yang mengatakan bahwa sedangkan pintu yang terbuka juga pintu kecil, sehingga para penonton bisa sesak nafas karena berhampit-hampitan. Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh Khairul Anam tersebut, terdapat kesesatan berpikir informal. Pada kata bisa, kalimat ini dapat memiliki makna sebagai racun ataupun bisa sebagai kata dapat atau mampu.